berita terkini, pemersatu aspirasi daerah Indonesia, channel TV online borneoindonesia.com. Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021, sesi wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Irwansyah, SPMP, Setda Kabupaten Lamandau di ruang kerjanya terkait pemindahan pasar lama ke pasar baru telah menuai pro dan kontra. Muhammad Irwansyah, Setda Kabupaten Lamandau menjawab pertanyaan media yang sangat menarik, akan dijelaskan secara rinci sesuai perintah Bupati Lamandau melalui dokumen yang ia pegang ini. Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk tim yang diketuai Setda Lamandau, Kepolisian, Kodim 1017, Kejaksaan dan Pol PP. Adapun pemindahan pasar lama ke pasar baru direncanakan tahun 2021 ini, mengingat pasar lama tidak layak dari segi tempat terlalu sempit, bangunannya pun cukup tua, serta tempat parkir terlalu kecil. Untuk pembagian kios telah dilaksanakan tahapan sosialisasi ke pedagang. Apa respon dan tanggap para pedagang? Ternyata pedagang sebagian orang merasa kiosnya lebih dari satu, meminta dilebihkan. Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk sementara hanya bisa mengabulkan 1 kios 1 KK, mengingat pasar induk Nangabulik yang baru dibangun, kuotanya terbatas dikarenakan lantai 2 dan pasar ikan belum selesai 100%. Setelah bangunannya selesai semua, maka dengan berkas yang sudah terdata di Dinas Perindakop akan diberitahu kembali untuk mengisi kios tersebut, jelas Setda. Pagi Pak Sekda. Pagi. Ya Pak Sekda, saya ingin konfirmasi terkait berapa hari lalu ada rapat di Dinas Perindakop Kabupaten Lamandau, ada perdebatan tentang terkait pemindahan pasar lama ke pasar baru. Kira-kira apa yang menjadi keluhan dari pedagang, Pak? Baik, terima kasih atas waktunya ya berkonfirmasi ke kami. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kemarin adalah sosialisasi pertama secara langsung. Kami mengundang perwakilan pedagang pasar Nangabulik. Di dalam kegiatan tersebut bukan kegiatan yang ujung ataupun yang pertama, karena proses ini kami dengan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah sudah bekerja mulai Agustus tahun 2020 yang lalu. Artinya tim itu mulai bekerja, melakukan verifikasi faktual di lapangan dengan tim-tim kecil, artinya menghimpun berbagai informasi, dan kami pun menyiapkan berbagai regulasi yang ada, serta disembari menyiapkan kesiapan untuk pasar induk yang baru. Nah, kemarin kami mengundang perwakilan, ada 15 orang dari perwakilan pasar, pedagang pasar, untuk diberikan sosialisasi lebih rinci terkait dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh pedagang pasar maupun kewajiban pemerintah daerah terhadap para pedagang pasar. Nah, kami di sana sudah menyampaikan, sudah membuat listing, ada ratusan pedagang yang kami terdata, baik pasar Nangabulik maupun pasar di Tranloka. Nangabulik ini ada terdiri dari 2 pasar, yaitu pasar, anggap saja pasar Nangabuliknya sendiri, dan juga pasar Saik. Nah, itu yang akan kita rencanakan relokasi ke pasar induk. Di pasar induk ada tersedia 3 bangunan gedung utama. Yang pertama untuk kios itu ada di bangunan utama. Kemudian di los yang kedua, bangunan kedua itu terdiri dari kios dan los. Kemudian bangunan yang ketiga belum selesai, itu juga terdiri kios dan los. Untuk pasar ikannya, sayur dan ikan. Nah, di dalam sosialisasi tersebut kami sampaikan bahwa karena kemampuan dari kios yang ada saat ini tersedia itu terbatas, makanya kami mengatur untuk relokasi yang prioritas kami adalah orang yang terdaftar sesuai dengan KK dan KTP-nya berhak mendapatkan 1 kios dulu di pasar induk yang baru. Kenapa 1 kios? Artinya kita untuk kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang lain. 1 kios ini adalah bisa kami contohkan, misalnya dia kategorinya konveksi, artinya bisa jualan mainan di situ, jualan baju dan sebagainya. Ini itu 1 grup, artinya kita sampaikan ini 1 jenis. Nah, dia misalnya saya di sana di pasar lama ada 2 atau 3 kios saya miliki, tetapi di pasar baru hanya boleh memiliki 1 kios di sana. Kenapa? Pertama, kios yang kami sediakan insya Allah lebih representatif.
dari sisi mana yang kita lihat? Mungkin bangunan pasti baru. Yang kedua, luasan. Mungkin di kios yang lama luasannya ada 1x2 meter saja atau 2x2 saja. Nah, di kios yang baru ini rata-rata adalah 3x4 meter persegi, artinya ada 12 meter persegi isinya. Ini cukup besar. Cukup besar. Kemudian di kelompok yang kedua ada yang namanya kelompok sembako. Walaupun nama kakak dan orangnya sama, tapi dia berhak juga. Ketika misalnya saya tadi di konveksi satu grup saya dapat ada 3 kios, tapi saya berhak dapat 1 di kios baru di pasar baru. Kemudian di los yang kedua ada los untuk sembako. Saya ada 2 los di sembako yang lama di pasar lama. Sekarang di pasar baru saya mendapatkan 1 los saja untuk di pasar yang baru. Kemudian ternyata saya juga punya los juga di pasar ikannya. Di pasar yang baru pun juga saya juga mendapat hak yang sama, artinya dapat 1 los juga untuk pasar ikan. Jadi sebetulnya 1 orang dengan 1 kakak nama yang sama itu boleh memiliki 3 tadi di tahap awal. Kenapa? Untuk pemerataan. Nah, kunci utama pemindahan ini adalah kita bukan jumlah los atau jumlah kiosnya, tapi si pedagang itu. Artinya kalau atas nama si A, dia dengan berbagai jenis tadi, dia mendapatkan haknya sama dulu. Artinya memang betul ada keterbatasan, tidak semua bisa kita akomodir. Nah, kenapa ini terjadi? Ini adalah tahap awal. Yang namanya proses pembangunan pasti bertahap dan berkesinambungan, tidak stuck di sini. Nah, karena bangunan ini ada bersumber dari APBD maupun APBN, otomatis kita harus ada pentahapan. Tahapan pertama adalah kita mendaftar, melakukan verifikasi data terkait jumlah pedagang dan jumlah los maupun kios yang tersedia maupun yang akan kita relokasi. Setelah itu data terdapat, kita menampilkan setelah sosialisasi kemarin, itu namanya daftar calon pedagang sementara. Harapannya kami mendapat input atau masukan dari saudara-saudara kami di pasar, memberikan kritik, saran, masukan untuk bagaimana kebaikan ke depannya. Dari daftar itu akan diverifikasi kembali, nanti akan muncul di ujungnya adalah daftar pedagang tetap. Daftar pedagang tetap itulah nanti yang berhak melakukan kontrak kerja dengan OPD terkait dari pemerintah daerah. Nah, harapannya apa? Kami menjamin untuk mengurangi yang selama ini, mohon maaf yang disampaikan, bahwa yang berkontrak lain yang melaksanakan aktivitas perdagangan lain. Nah, itu kita hindari supaya nanti saudara-saudara kita yang pedagang ini mendapatkan haknya penuh. Artinya dia berkontrak kerja itu dengan pemerintah daerah secara langsung, tidak melalui perantara. Kenapa? Ini juga dalam rangka kami menggali potensi pendapatan asli daerah. Nah, di sini juga kami menggali retribusi yang ada. Retribusi itu artinya diberikan terhadap layanan yang diperoleh oleh pedagang itu. Nah, mendapatkan nilainya akan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang pasti. Retribusi ini diterapkan sesuai dengan perda yang lama yang diterbitkan di tahun 2012. Artinya kita memastikan bahwa itu berjalan dulu. Nah, bagaimana dengan kekurangan tadi? Itu saya sampaikan di awal bahwa namanya proses pembangunan adalah proses yang bertahap dan simultan. Artinya mohon bersabar, pemerintah daerah akan berusaha. Kenapa? Di lantai 2 di bangunan utama itu masih belum selesai, artinya belum selesai 100%. Nah, sambil berjalan pemerintah daerah akan menyiapkan itu. Insya Allah nanti juga akan tertampung, artinya. Nah, tentunya proses sewa menyewa kios dan los pun tidak lagi melalui perantara, artinya langsung ke pemerintah daerah. Supaya apa? Masyarakat mendapatkan layanan publik dapat diberikan oleh pemerintah daerah sama. Artinya ketika si A mendapatkan nilainya sekian rupiah, ketika si B pun sama dengan ketentuan dengan aturan yang sama. Jangan sampai nanti si A membayar ke pemerintah daerah retribusinya misalnya 100.000, ternyata dia sudah orang ketiga dan keempat lalu membayar menjadi 500.000. Ini kan kasihan. Ini kita menghindari hal-hal yang semacam itu. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena kami tim relokasi ini adalah lintas sektor. Artinya Pak Bupati, kemarin Pak Haji Hendra Lesmana meminta pembentukan tim itu tidak hanya dari pemerintah daerah sendiri, tetapi melibatkan Forkopimda, artinya dari unsur TNI, Polri, dan bahkan dari Kejaksaan. Nah, ini bekerja secara simultan dengan dinas teknis, dengan Satpol PP untuk mendata, memverifikasi tadi, dan memastikan supaya jangan terjadi kebocoran-kebocoran. Artinya itulah sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Haji Aradan, Ketua Asosiasi Pasar Nangabulik mewakili para pedagang yang berada di pasar. Permohonan mereka ke Pemda Lamandau melalui Disperindakop untuk pindah harus yang punya kios di pasar. Kalau ternyata ada yang lebih maka baru mengisi kios yang kosong dengan KK penambahan. Di sini selaku apa, Pak? Sebagai ketua pasar. Kemarin saya dengar di sini di Perindakop, apakah Bapak selaku ketua diundang ya di Perindakop? Kita diundang dengan Sekda kemarin udah 2 kali. Dan pengurus Sekda akhirnya diundang lagi dengan Perindakop sudah beberapa kali pokoknya. Ini kayaknya kami dari pengurus pasar kayaknya belum siap untuk kepindahan yang sudah ditentukan itu, mungkin sudah Lebaran. Karena urusannya belum selesai. Belum disetujui. Apakah di dalam rapat itu sempat ada perdebatan atau menolak dari pihak pedagang, Pak, yang diwakili Bapak? Oh, banyak sekali. Ada yang punya kios. Yang paling pertama itu kayaknya yang punya kios. Kita di situ yang kiosnya yang sudah ada yang 2, ada yang 1, kemarin ada yang 2, mungkin ada 3 orang yang agak dikasih cuma dapat 1. Maksud kita itu selesaikan dululah permasalahan kios itu, jangan jangan yang lain dulu, permasalahan kios dulu selesaikan, maksud kita itu. Nah, kalau udah kios selesai, kalau ada lebihan baru yang baru. Itu pun kapan perlu kita, kalau saya pribadi, saya sebagai ketua pasar, mungkin kapan perlu diundi Pak, supaya nggak ada permasalahan sama mereka, maksud kita kan gitu. Jadi kalau yang kiosnya udah selesai, yang ini milik ini milik itu, jadi kan udah selesai berarti. Maksud itu kalau itu udah selesai, rasa gampang aja. Kami sebenarnya orang pasar ini siap untuk pindah kapanpun. Itu aja sebenarnya. Itu sebelumnya sudah pernah didata ya? Didata kan dari Perindakop udah lengkap. Udah lengkap. Bahkan Tina tiap hari menagih ke pasar tiap hari. Jadi hasil dalam rapat perdebatan kemarin itu direncanakan apa saja materi yang dipembahasan di dalam rapat itu? Oleh Perindakop, dari Perindakop kayaknya yang dapat 2 itu kayak saya lihat itu 3 yang bermasalah itu, yang dapat 2 tapi dikasih 1 aja, padahal mereka suami istri jualan. Nah, itu yang jadi masalah. Kami itu serasanya kalau kayak gitu, saya sebagai di sini mengurus pasar ini kayaknya perlu sama sinkron lah, dikembalikan. Maksud kami itu kami pindah dari pasar sini pindah ke pasar baru itu sama itu pokoknya. Jangan ada yang berubah, maksud kami itu aja. Kalau berubah kan kami agak nggak enak juga kayaknya, pindah di sana tapi nggak dapat kan gitu. Maksud Bapak gini ya, karena kios ini yang di pasar di rata-rata sudah berisi dengan alat perdagangannya. Iya. Jadi kalaupun pindah ke sana mau besok atau lusa, artinya mereka ini sudah dengan alatnya, dengan tempat usahanya yang barang jual. Ya. Nah, sekarang dengan data yang sekarang ini ada kelebihan. Jadi pertanyaan Bapak tuh, kelebihannya itu ada berapa kios itu untuk siapa gitu Bapak ya? Ya, maksud itu nyatanya kan mereka udah duluan mendaftarkan, sudah dimasukkan yang nggak punya kios. Masukkan yang ada yang dimasukkan dulu yang punya kios. Masuk kita tuh nanti masukkan yang kelebihan itu, prioritaskan untuk orang yang ada punya kios, maksud kita kan gitu. Yang punya kios dulu prioritaskan, itu yang pertama. Oh, itu keinginan Bapak selaku ketua pasar, artinya menyampaikan keluhan para pedagang melalui Bapak gitu Pak ya? Iya. Oke Pak, ya terima kasih Pak. Robert T. Silung melaporkan untuk channel TV online borneoindonesia.com.